tiga ini saja pertemuan deteksi dini penyakit berpotensi KLB. KLB apa Bu? Kejadian luar biasa. Berapa menit itu? Ada 33. Biasa ya, kalau saya mau lebih ini. Nah, mau baca sendiri atau dibaca ini? Harus penemuan aplikasi KLB jelas ya, laporan transaksi PGI, peran surveillance dan imunisasi. Ya ini misalnya program kami Bu, tidak kali harus tidak berjalan tidak kali. Berarti kan semua punya ada RDR-nya bagaimana? Ini tinggal saja Pak. Iya. Nanti tinggal ya. Yang kiri ada ya? Aplikasi karena mau itu. Nanti saya kirim udah saya juga akan nulis. Bapak mengirimnya kemana? Nanti lewat. Oke, saya nah disinilah saya sangat mengajak ibu-ibu semua yang ada di sini, yang ibu-ibu yang kata bapak cuma satu. Ibu dan bapak kali ya, kalau kata bapak dan ibu semua yang ada di sini. Inilah sebenarnya peran penting yang harus kita jalani, menginformasikan kepada masyarakat, baik lapisan yang sudah mengerti apalagi yang tidak mengerti. Amat sangat pentinglah imunisasi di era sekarang ini. Kenapa? Semua makanan, hidangan itu namanya setiap saji. Ingat ya Bu? Ibu mau merendah, nggak mungkin ibu jadi di rumah. Kenapa saya tahu istri saya? Ayo kita belum beli bumbu rendang. Nggak ada yang cuci-cuci di rumah ya. Semuanya sedang apa aja. Yang penting ada uang. Kalau nggak ada uang mau dimarah. Hanya lihat orang dan gimana. Udah paham ya Bu? Uang nomor 1 Pak. Tahu nih, mati-mati kenapa Pak? Itu dari laptop. Oh, gitu. Slip. Nanti kalau memang kurang jelas untuk imunisasinya nanti tanyakan sama bidan desanya yang biasakan dia 1 kali 30 hari 30 bulan lah sampai 31 hari mereka ada di lokasi dan setiap bulan selalu dilakukan. Tanya, oh iya ini. Jadi dari pertama sekarang sampai sekarang aja mau 40 mau 50 itu tidak pernah berubah. Begitu lahir ABO ya. Hepatitis B1 dengan 1 dengan 2. Gak paham ya, hitungan dulu ya. Ada yang ditanyakan nggak? Dengan yang ini. Kita aja dulu saya mau tanyakan ke revisi ini laporan sebelumnya ke Mati. Ya setengah 10 dan ya. Pas kan mudah jam 11 kan kalau ya itu. Cuman kalau datang itu kan pasti. Nah, udah pada paham ya waktu ya dan kawan-kawan kan ya nggak bisa sebutkan satu persatu nih. Udah penuh di 25. Ini snacknya udah habis ya saya kebagian. Pasti biasa saya. Udah paham ya. Kalau yang ada di panggilan ini ditanyakan apa lagi kalau seandainya di mana nih Bu Bidan? Ada ponakan saya, dia lahir nggak pernah diimunisasi, umurnya udah 4 bulan. Ditanyakan sama beliau ya, solusinya seperti apa? Tapi kan ada yang namanya DPT lanjutan ya, kadang-kadang kalau memang misalkan ada nggak pernah diimunisasi, terus kita kejar nih dengan yang namanya imunisasi di sekolah kelas 1 SD, itu nanti berikan respon ya ke kepala sekolah nggak apa-apa, disuntik aja. Walaupun bagaimana kan nggak pernah yang namanya itu. Kaki melangkah kemanapun tidak pernah tahu ada bahaya betul nggak? Tahu-tahu ada paku, sering kejadian. Perhatikan saya ada paku, saya nggak tetanus. Nah, tapi kalau memang dia disuntik di sekolah, insya Allah itu ada namanya DPT ya. Itu untuk mengganti kita. Kalau memang sama sekali nggak pernah disuntik, jangan sampai bilang udah jangan disuntik anak saya mah. Janganlah kalau misalnya ya. Karena emang sih kita berbuat baik, pengalaman saya tahun saya berbuat baik belum tentu respon kita diterima dengan baik. Percaya dengan saya. Karena pengalaman saya itu kebanyakan begitu saya mau berbuat baik sama orang, kadang-kadang responnya selalu salah. Apalagi pas kejadian, habis disuntik tambah panas tambah jatuh, gak ada waktu anak saya nggak harus. Tapi walaupun
Jangan ibu memfasilitasi saya serahkan dengan orang ketiga, jangan. Kasihan tim kami. Kejadian kayak kita, kejadian kayak di Lombok, sunatan massal, kami tidak dapat uang, dibiayai oleh orang. Jika kejadian sekarang apa? Masuk ke RPK, kami didenda 350 juta, belum kelar. Nah, makanya kader itu memberikan kepada orang yang kalau pihak ketiga sudah mungkin dia beda. Itu dibantu aja seperti mungkin, yang penting tidak ada kecacatan. Itu salah satu, tapi ya saya kembali ke tadi. Paham ya Bu? Nanti ini yang lebih jelasnya sebenarnya saya sama Bu Bidan lah yang menerangkan, karena di sini Bu Bidannya nggak ada. Jadi memang kayaknya kalau ditanyakan kalau yang enggak paham. Ya, lanjut Bu. Ya, lanjut lagi. Ya, cepat. Lanjut lagi Bu. Nah, ini Bu yang namanya PD3I, yang nomor 9 campak, dari perkusis, AEP sampai tetanus. Kita bahas campak dulu. Lanjut. Banyaknya. Nah, campak, paham lah ya. Ini saya senang nih, walaupun kita lambat, saya mati, kalau ada yang fokus yang luar biasa ini, jadi tidak kasih pada kantor saya. Bu, nanti kalian jangan lupa foto mana? Foto kan keren, foto. Mana nih? Maaf ya, enggak ini lagi kayak gini udah. Katanya jangan cuci tadi lagi di pos, terus orang. Tidak kosong. Tuh, lihat saya. Nih, ini yang namanya campak kayak gini ya. Campak sama campak beda nggak sih? Sama. Jangan berani. Iya, kalau campak kan itu sih betul. Beda dengan campak. Kita mengenal sesuatu yang kita suka kita sendiri. Ya. Setiap kasus pada semuanya dengan gejala demam dan pilek, ukurannya itu. Dan ukurannya merah-merah ya. Buang. Padat tidak berair jelas ya, kalau berair namanya varicella. Kalau varicella sama virus juga cacar air. Tapi dia ada bedanya, apa bedanya? Tampaknya kalau tampak ini, kalau campak ini kayak gini. Jadi dia tidak berair. Kalau tampak itu berair. Yang varicella yang namanya cacar air. Iya, kalau dicampakkan beda. Itu saya Pak Haji. Ya, bila ada gangguan tetap laporkan sebagai kasus suspek aja. Itu nggak usah kami lah ya. Nanti ibu tahu ya. Ya berarti kan campak sama tamu jelaskan. Kalau memang campak tidak berair, ada dia. Mungkin pernah lah pernah kayak gitu ya. Jangan khawatir ada orang campaknya. Pak, kalau itu kalau ngambilnya gatel nih, suka kayak cacat gitu. Kita lihat. Itu namanya campak. Oke, cuman deh kalau keringat aja gitu gatel tuh Pak. Saya ini emang keringat tapi ya. Saya periksa. Tapi ya nggak apa-apa. Ya emang yang namanya biar keringat juga ada ya. Mungkin dari Yang merah Pak. dibilang nanti personal hygiene apa? Apa personal hygiene? Personal hygiene kebersihan diri. Bersihan. Ya. Jadi kalau pakai BH aja jangan nantinya. Oh. Capek ya. Tapi kan Pak,
tetap yang namanya topik setiap orang itu berbeda. Ada yang bisa menerima, ada yang tidak bisa menerima. Ya. Tapi kalau menurut saya, kalau memang kita putus cinta itu sebenarnya Allah udah ngasih jalan. Yang terbaik. Iya. Kalau memang bukan rezeki kita, bukan rezeki kita, kita kadang-kadang susah untuk mendapatkannya. Udah bakal panas. Ya. Oke ya, udah jelas ya. Nanya lagi. Nih, Bu Wana bilang orang nggak bisa kan dari awal nih. Orang yang sudah bisa jalan, tetapi dia mendadak tidak bisa jalan, itu segera laporkan sama bidan Alisa ya. Biar nanti saya kenapa lagi yang jadi permasalahannya di sini apa? Kadang-kadang diminta BAB-nya orang nggak mau dengan alasan anak saya takut ketahuan sakitnya. Padahal kalau memang sudah ketahuan itu cepat diobati akan teratasi ketimbang nanti lari ke dukun minta air. Jadi kalau sudah apa ngalamin puskesmas. Saya langsung misalnya berarti ada kerjaan saya kayak kemarin. Saya pulang dari Mujukom jam 2 ada. Cuman saya ada laporan dari lembaga, Pak Haji ini ada orang Jayanti. Pikir itu bapaknya cerita, ini saya tunjukin kemarin. Kita nyuruh bidan tatinya nggak mau bilang nggak ada alatnya. Sebenarnya alatnya ada isi dadi. Yang penting gulurannya mau ngasih duit. Boleh dipakai. Ini juga PSR lagi kalau sama Pak Fulus. Kita nggak punya dipakai. Cuma jawabannya. Sampai bolong begitu sih. Nah, ini buat ibu juga ketika ada tetangga, ada orang lain, ada saudara. Kalau memang dia ada setruk, kalau diimobilisasi. Aku apa lagi? Ada pergerakan. Jadi dalam 1-2 jam dibolak balik. Ya. Jangan kemana-mana bolak balik nyambungnya di rumah orang bolak balik mobilisasi. Nah, jadi kalau udah dibalik-balik, akhirnya begitu. Istrinya juga emang yang luar biasa. Istrinya cerewet. Tapi nggak apa-apa kalau udah hati dia, saya senang. Kalau nggak cerewet bisa jadi pusing. Makanya suaminya begitu jadi pusing kali ya. Ya, saya nggak mau ngomong cerita aja. Ya, untuk kenapa kata waktu itu kok dikomunikasi akan ketika emang kita di restoran tanpa dimobilisasi, sirkulasi makanan yang dikirim terhambat. Pada saat terlentang yang paling menempel pada timun itu pantat. Benar nggak? Kalau nggak tercoba, apa umum apa? Kenapa yang paling saya Karena dia posisinya bukan buang air di situ ya. Emang nggak akan bersih sama istrinya? Pokoknya sih bersihin gitu. Kita nggak tahu. Saya juga dulu pernah sebenarnya bukan masalah bersih tidak bersih, memang yang pertama kan tadi kebersihan. Ketika sakit apapun kalau memang posisinya dia bersih, kita akan beranjak cepat sembuh semuanya ya, ketimbang udara. Yang kedua kalau memang dia udah setrika, apa namanya mau istirahat nggak mau. Ya, lanjut AEP ya. Terus kita pun juga bisa diobatin AEP. Iya betul sekali. Nah, ini Bu saya boleh baik tuh. Nanti ketika nanti dengan kasus kayak gini ditolong nih sama Bu Bidan ya, ibu keadaannya nih. Pak Haji nanti ngasih pot tolong diisi BAB. Segede apa 1 sendok? Jangan disedotin Bu. Jadi segede jempol kaki ibu. Ya. Jempol saya deh, Pak. Gitu. Paham ya? Ini nih kadang-kadang ini waktu yang kesusahannya. Saya bolak-balik pada ya. Inilah yang bisa bukan tempat atau bisa lebih lanjut. Iya, Pak. Masalahnya BAB itu. Mungkin kalau
Tinggal 2 lagi. Masih nggak? Masih ya? Banyak om. Oh banyak. Artinya jelek. Nah, kalau ditanyain dia apa? Kalau saya. Nah, Ini yang teknik ya. iya. Oke, sama. Jadi seseorang dengan gejala adanya infeksi saluran pernapasan atas dan pseudomonas ini asalkan pseudomonas yang penting itu ya. Itu ada di keramik. Itu ada di dalam keramik. Ya, pokoknya di antara lapangan lah ya. Ya. Saya kira ambil di sini ini dari bapak dia bapak negatif makanya tetap patokannya dari imunisasi itu banyak sekali kita jenis penyakitnya yang suka timbul. Makanya kadang-kadang orang punya paradigma bahwa yang namanya imunisasi itu sebagai alat yang mudah-mudahan aja yang sudah ada kata-kata itu ya. Karena kalau di wilayah kerja kami itu 44 puskesmas itu untuk di kabupaten masih ada, tapi saya nggak menyebutkan daerah mana. Di sini di Daerah sih masih ada. Tapi untuk biaya itu tidak ada. Belum saya menemukan bidan desa yang bilang pada saat lockdown beberapa bulan itu mengatakan bahwa imunisasi itu salah. ada beberapa di tempat saya ada sana Gimana gitu? di Persada. Oh, tapi alhamdulillah bidan desa tidak berjalan. Tapi bukan haram sih, cuma dia nggak mau imunisasi dia kan. Anak-anak saya itu nggak ada yang imunisasi. Ya itu yang tadi saya bilang, kita memaksakan Karena orang sakitnya itu. menurut kita baik, belum tentu menurut dia baik. Makanya walaupun bagaimana kita ada mananya kita ditanya lagi tidak mau apa enggak kita dia lagi ya. Ketika emang permasalahan itu ada suatu permasalahan, kita jangan dibilang Iya. dulu sih lu nggak mau jangan, udah diobatin aja walaupun bagaimana ya. Karena kadang-kadang kita menyalahkan orang itu menjas orang itu orang ada yang menerima ya. Marah tambah marah. Ya, malah anak-anak air dalam airnya. Padahal tetap kalau ada seperti ini kamilah yang dikatakan kenapa kami ini sudah dikerjakan desa uci ya namanya. Jadi udah lebih dari 100%. Tapi kalau memang masih dikatakan masih ada sakit seperti ini berarti program imunisasi di Kabupaten Tangerang khususnya di Kecamatan Jayati belum 100%. Sementara Bu Ai melaporkan sudah 115%. Yang saya tahu kemarin pada saat kegiatan kami di kabupaten. Jadi walaupun bagaimana untuk Jayati saya katakan sudah tidak ada orang yang tidak diimunisasi. Tapi yang namanya, tapi ingat juga kenapa masih ada? Kenapa semua imunisasi yang diberikan sama pasien sama ini belum tentu itu 100% diterima. Kadang-kadang ada yang tidak bagus. Ya, nah yang namanya juga buatan manusia ya. Karena buatan Allah juga ada yang giginya atas giginya nggak ada ya, namanya bibir. Namun cakap kalau adalah manusia mampu dibatin malam ya. Kita mau mitos atau kata sih mitos itu. Siapa batin di lapangan. Anjing dia. Cubir tapi itu kan jelas kita kalau subhanahu wa ta'ala ya. Apalagi yang vaksin, kita vaksin dikemas, dikirim dari pabrik ke kabupaten, dari kabupaten ke kabupaten. Bagaimana sebenarnya bagaimana itu yang nggak tahu. Makanya banyak yang direk, tapi walaupun bagaimana kita udah berusaha untuk imunisasi itu program pemerintah ya. Bukan mengajak, menghimbau saja. Nah kalau mengajak yang tidak mau jangan diajak. Karena udah bagian panaiman kita sebut terus tadi. Nah ya ini tugas saya lah ya lanjut aja. Udah lanjut aja Bu. Nah ini berarti sesanggup. Ini ranahnya payah ini ya. Orang dengan batuk terus-menerus paroksis usia yang berlangsung minimal selama 2 minggu dengan tentukan minimal tanda gejala batuk berjam pada saat inspirasi atau nafas ya sesak ya. Ada muntah setelah batuk ya. Ada yang saya sampai muntah Pak Haji batuknya. Kalau nggak muntah tanya dulu muntahnya itu setelah batuk apa sebelum batuknya. Kalau memang dia muntahnya sebelum batuk permasalahan asam lambung itu. Ya muntah tanpa ada tanda jelas. Jadi ketika emang sakitnya sudah 2 minggu kita harus curiga
Karena menurut saya batuk itu bukan suatu penyakit, karena suatu alergi dari apa yang kita makan, artinya pasti itu bukan gatal. Ya, jadi batuk ada yang namanya batuk terjadi batuk 100 hari ya. Pernah dengar ya kalau orang lainnya ada dulu daripada saya. Iya. Tapi di sini mah di bawah saya semua kayaknya ya. Yang di Saya bawah saya. saya tua juga. Umi. Rasa saya yang tua. Ya. Iya sih yang Iya, tua. Pak. Sekarang dia pakai Tua bangga. yang paling kecil dia. Jadi nama kalau industri namanya DPT ya. Waktu saya kan DPT. udah tahu. Ya paling punya. Ya, pada pasien dengan batuk tanpa ada batasan durasi, itu biasanya 100 hari. Iya. Batuk 100 hari. Tuh, jangan lupa tuh kalau itu segera dilaporkan ya, karena khawatirnya apalagi dibuka suhu semangat. Tapi itu harus pakai masker karena khawatirnya dia berobatnya akan menular. Dari ini ya kata susu. Cepet, bukan? Profilaksis juga, udah kayaknya udah terakhir ini. Masih ada. Ya. Masih ada. Nah, sedih. Ini, saya nggak tahu ya ada panggilannya. Jangan nyari kopi dari rumahnya. Tahunya kemarin dia hati. Nah itu. Jadi kan itu kan juga sampai kota. Kalau itu mah iya, cucu saya juga kemarin begitu. Oh, Udah alhamdulillah. banyak. Nggak tahu. Di kartu sisa. Apa sih bukan? Lanjut. Nah, ini yang terakhir kayaknya. Ada 2 slide lagi. Iya, kenapa? Hanya ternyata. Kasus atau kematian yang dilakukan oleh bukan dokter atau petugas kesehatan terlatih dan tidak dilakukan infeksi. Kematian lantas yang tidak diketahui penyebabnya. Bayi lahir hidup dapat menangis dan menyusui dalam 2 hari pertama, kemudian muncul gejala seperti mulut berbisik sehingga sulit menyusui minumnya serta ingin terangsang yang dapat terjadi sejak umur 3 sampai 2 tahun. Ya, biasanya kayak gini biasanya memang 2 hari pertama aja itu kalau memang udah pusar perutnya udah aman dari 3 hari baik. Kalau itu begitu lahir bayinya menangis, alhamdulillah. Nangis sudah tahu ini udah nangis ya. Kasihan baby-baby yang udah mana kalau lahir dunia, jangannya kayak apa udah mulai ya. Ya nangis kalau nggak nangis nanti ibunya yang nangis. Ya. Sama petugas juga itu menangis karena dia akan dimulai lagi. Ketika kita menolong lahir, bayinya tidak menangis, itu ya akan menangis bidanya. Pasti ada kesalahan apa dalam pertanyaan ini? Iya itu. Apakah alat yang tidak steril? Ya Allah, kadang-kadang sepsa dari jemaah haji ya, jemaah haji. Iya, jemaah haji kan. Habis saya setiap orang itu kita tidak boleh mengintervensi. Bu, aku ini mau lahir di mana waktu hamil? Terserah saya. Perut saya, apa sih gitu ya? Kita lahirnya di bidang saya, bisa aja kenapa dia. Kalau tahu jam 12 malam nyarinya mah haji. Ya. Begitu udah belas nyarinya haji, Pak. nyarinya suana ya. Telepon sama si Lisa. Dibawa ke puskesmas. Udah bayinya nggak menangis, bidanya yang menangis. Panggil Pak Elang yang berbohong. Iya. Kenapa? Nanti kronologis dulu. Makanya kematian bayi. Kenapa sekarang yang namanya dulu mah bidan boleh menolong, sekarang nggak boleh menolong. Lebih besar konsekuensinya. Ketika memang sudah lahir, bermasalah. Ya udah. Kalau bayinya nggak menangis, bidanya menangis. Ya, sampailah bidanya yang menangis begitu lahir menangis. Sekali udah menangis nih 2 hari udah bisa tahu-tahu TN, tetanus pneumonia ya. Masalah lagi, makanya bidan berat sekali. Kalau bisa anak jangan suruh jadi bidan, udah banyak bidan. Jadi dokter. Bebas menjadi apa aja. Iya, Pak. Siapa jadi? Nah, jadi usahanya aja ya. Iya, benar. Itu nggak usah aja. Nggak ngapa-ngapain ada duit. Salah ya? Itulah namanya. Lanjut ya Bu. Ya. Kayak udah. Nah
saudaranya saya lagi. Dari saya. Lanjut Bu, biar cepat beres. Nah, Terima kasih. belum terima kasih. Ada yang Oh, belum. bertanya enggak? Berapa? Ada yang bertanya enggak? Udah jam berapa kemana? Terima kasih. Pas. 10 8. Cepet amat pas kan? Sampai saya langsung makan lagi, dia mesti makan dulu. Karena biasanya kalau saya kemudian disiapin. Ada Bu, terima kasihnya belum jelas ya? Nggak ada terima kasih. Tuh, nggak terima kasih. Berarti terima kasih 8 bulan. Salah berarti kesalahan. Ya. Bu, kalau memang nggak ada yang ditanyakan, saya sih banyak terima kasih. Saya juga mohon maaf kalau memang ada kata-kata yang salah, memang mungkin bukan dari mulut ibu ya. Yang jelas dari saya pribadi. Mudah-mudahan penyampaian saya ini walaupun tidak jelas, tapi bisa bermakna ya untuk kita semua. Nah, harapan saya ini kenapa kok seperti ini diajarkan sama kader sama bagaimana untuk kepanjangan tangan aja ya. Apa artinya bukan tangan saja kaki